Oke, coba deh bayangin. Gimana kalau masuk kelas itu rasanya kayak mau mulai petualangan seru, bukan sekedar kewajiban? Nah, visi besar inilah yang ada di balik peraturan baru yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Siap-siap ya, karena ini beneran bisa mengubah banyak hal. Dan ini bukan cuma soal penyesuaian kurikulum biasa ya. Bukan, ini tuh perombakan total cara kita memandang pendidikan. Kenapa? Karena dunia di luar sana kan berubahnya cepet banget. Nah, peraturan ini ibaratnya jawaban dari Indonesia untuk memastikan generasi penerus kita nanti bukan cuma siap menghadapi perubahan, tapi justru bisa jadi pemimpin perubahannya. Sekarang coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar renungkan pertanyaan ini. Gimana rasanya kalau setiap hari di sekolah itu selalu sadar tujuannya apa, punya makna yang mendalam, dan yang paling penting menyenangkan? Nah, ini bukan lagi mimpi di siang bolong loh. Ini adalah tujuan nyata yang mau dicapai lewat peraturan baru ini di seluruh pelosok Indonesia. Biar kebayang lompatan besarnya, coba kita lihat perbandingannya. Dulu pendekatannya itu terasa kayak pabrik kan? Semua siswa dianggap sama, harus ngikutin cetakan yang seragam. Nah, visi yang baru ini beda banget. Ini lebih kayak taman. Setiap siswa itu dianggap tunas yang unik, yang harus dirawat supaya bisa tumbuh subur sesuai potensinya, dengan ilmu yang nyambung sama dunia nyata mereka. Oke, visinya keren banget. Pertanyaannya, gimana cara mewujudkannya? Nah, jawabannya ada di 3 prinsip inti. 3 pilar fundamental yang jadi ibaratnya jantung dari standar baru ini. Anggap aja ini kompas yang bakal jadi penunjuk arah buat semua guru dan siswa di Indonesia. Ini dia nih, 3 kata saktinya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kelihatannya sederhana ya 3 kata ini, tapi percayalah, kekuatannya luar biasa untuk mengubah total pengalaman belajar. Yuk kita bedah satu persatu apa sih artinya? Yang pertama, berkesadaran. Ini intinya soal menjawab pertanyaan, kenapa gue belajar ini? Coba bayangin, seorang siswa belajar fisika bukan karena disuruh guru, tapi karena dia sadar, oh, ini bakal bantu gue bikin game impian gue. Nah, itu dia kesadaran. Siswa jadi nggak pasif lagi. Mereka jadi nahkoda buat proses belajar mereka sendiri. Lanjut, yang kedua, bermakna. Udah lupakan deh zaman hafalan tanggal sejarah yang gak relevan. Pembelajaran bermakna itu artinya, misalnya nih, belajar soal irigasi subak di Bali. Ya, sambil langsung bikin model miniaturnya. Jadi ilmunya tuh gak cuma ngendap di buku teks, tapi benar-benar hidup dan bisa diaplikasikan di dunia nyata. Dan yang terakhir, menggembirakan. Eits, tapi jangan salah ya, ini bukan berarti kelasnya jadi taman bermain. Bukan itu. Ini lebih ke menciptakan suasana di mana gagal itu nggak apa-apa, justru jadi kesempatan buat belajar. Di mana bertanya itu lebih keren daripada cuma punya jawaban, dan di mana rasa penasaran itu jadi bensin utama buat terus maju. Keren banget kan 3 prinsip tadi? Tapi gimana caranya seorang guru bisa menerapkan ini semua setiap hari? Nah, semuanya itu dimulai dari fondasi paling dasar di standar proses yang baru, yaitu perencanaan. Jadi, sekarang tuh guru ibaratnya jadi arsitek. Sebelum membangun pelajaran harus ada cetak birunya dulu yang jelas, tujuannya apa, langkah-langkahnya gimana buat sampai ke sana, terus cara kita tahu tujuannya tercapai itu gimana. Intinya, ini adalah peta jalan, biar setiap proses belajar itu jelas arahnya, nggak asal jalan. Oke, perencanaannya udah matang. Cetak birunya udah jadi. Sekarang saatnya eksekusi. Kita masuk ke bagian paling seru, yaitu pelaksanaannya di dalam kelas. Disinilah semua visi dan prinsip yang tadi kita omongin itu diwujudkan jadi pengalaman nyata buat para siswa. Coba deh bayangin suasana kelas yang ideal menurut standar baru ini. Kelasnya itu interaktif, inspiratif, seru, tapi juga menantang. Suasananya bikin termotivasi, dan yang paling penting, mendukung kreativitas dan kemandirian siswa. Jadi, bukan lagi kelas yang sunyi senyap dan satu arah, tapi ruang yang benar-benar hidup dan penuh energi. Di dalam ekosistem baru ini, peran guru itu transformasinya luar biasa banget. Ada 3 peran utama. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling krusial, adalah sebagai teladan. Jadi guru itu bukan lagi cuma tukang transfer ilmu, tapi jadi semacam mercusuar karakter. Mereka menunjukkan integritas, rasa hormat, dan cara berpikir terbuka yang nantinya bakal dicontoh sama murid-muridnya. Peran yang kedua adalah sebagai pendamping. Nah, ini artinya guru nggak lagi jalan di depan dan murid ngikut di belakang, enggak gitu. Sekarang, guru jalan di samping siswa.
Jadi pemandu yang ngasih dukungan, nunjukin jalan kalau buntu, dan nyemangatin siswa buat naik tangga pengetahuannya sendiri satu persatu. Dan peran yang ketiga sebagai fasilitator. Maksudnya gimana? Ini artinya guru harus berani melepas kendali sedikit dan lebih memberdayakan siswanya. Guru itu ibaratnya yang nyiapin kotak harta karun, berisi banyak banget sumber belajar. Setelah itu, siswa diberi kebebasan buat menjelajah, coba-coba, dan akhirnya nemuin sendiri cara belajar yang paling pas buat mereka. Nah, semua peran guru tadi itu dijalankan dalam kerangka 4 pilar pelaksanaan ini. Ada praktik pedagogis, yaitu cara mengajarnya yang fokus ke pengalaman siswa. Lalu ada kemitraan, ini kolaborasi sama siswa, orang tua, dan masyarakat. Terus lingkungan belajarnya juga harus aman dan nyaman. Dan terakhir tentunya pemanfaatan teknologi. Jadi semuanya ini nyambung, bukan jalan sendiri-sendiri, ibarat simfoni yang harmonis. Oke, perencanaan udah, pelaksanaan udah. Sekarang kita sampai ke bagian terakhir yang biasanya paling bikin deg-degan, penilaian. Tapi tunggu dulu, buang jauh-jauh bayangan ujian yang menakutkan. Standar baru ini mengubah total konsep penilaian. Bukan lagi jadi ajang vonis, tapi jadi sebuah dialog. Jadi proses refleksi bareng-bareng supaya bisa tumbuh bersama. Coba lihat deh, sumber feedbacknya sekarang datang dari mana-mana. Jadi penilaian itu bukan lagi jalan satu arah. Dari pulpen merah guru ke kertas ujian siswa. Sekarang tuh jadi lingkaran feedback 360 derajat. Guru refleksi diri, dapat masukan dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan ini yang paling keren, mereka juga harus dengerin masukan dari siswanya langsung. Dan kutipan dari peraturannya nih benar-benar merangkum semuanya. Tujuannya adalah untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Jadi jelas ya, fokusnya geser. Bukan lagi soal kompetisi, siapa yang ranking 1, tapi soal kolaborasi. Bukan tentang siapa yang paling jago, tapi tentang gimana caranya kita semua bisa jadi lebih baik, bareng-bareng. Jadi kita udah lihat visinya, 3 prinsip intinya, sampai 3 langkah praktisnya. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Intinya apa sih arti semua ini buat para pahlawan di dunia pendidikan, yaitu para guru dan siswa di seluruh Indonesia? Nah, ini dia pergeseran paling besarnya. Guru itu bukan lagi sekedar penyampai materi, tapi jadi fasilitator pengalaman. Bukan lagi jadi satu-satunya hakim penilai, tapi jadi praktisi yang terus berefleksi. Fokusnya sekarang adalah menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan pastinya menyenangkan. Dan yang terpenting, kemitraan dengan siswa, orang tua, dan sesama guru itu jadi kunci. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan besar buat kita renungkan bersama. Dengan cetak biru baru yang fokusnya pada pembelajaran yang sadar, bermakna, dan menyenangkan ini, kira-kira bagaimana ini akan membentuk generasi penerus Indonesia? Bukan cuma jadi siswa yang lebih pintar, tapi jadi manusia yang lebih utuh dan bijaksana. Jawabannya ada di tangan kita semua yang peduli dengan pendidikan.